Tiba-tiba dia ngomong sama gue, Dad, tadi waktu lagi ujian enak juga sih Miss-nya matiin Zoom karena dia lagi mau ada meeting. Jadi aku bisa keluar kamar ambil cemilan selagi ujian, aku bisa nyemil. Kalau di kelas biasa kan nggak bisa. Lu tau nggak waktu dia ngomong gitu ya, gue langsung pikiran gue beda. Gue bilang gini sama dia, Dek, kamu kenapa nggak buka buku, Dek? Pas Miss-nya matiin Zoom. Gue ngomong gitu. Terus? Karena gue kan dulu jagoan nyontek. Iya. Jadi dulu ya. naluri pertama yang keluar ternyata gue masih ada sampah di dalam hati gue. Gue ngajarin anak gue nyontek dan gue gak nyadar loh. Terus dia bilang gini, gak boleh lagi. Dia bilang gitu, gak boleh ujian. Siapa bilang kalau gurunya matiin Zoom dan dia gak kasih tahu anak-anak, itu berarti guru lagi kasih kode. Kasih kode sama anak-anak boleh buka buku. Kamu jangan naif deh. Gue gituin. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Dan hari ini kita kedatangan tamu. Aduh, ini bener-bener nih ya. Ini teman traveling gue. Gue pernah pulang kampung ke India sama dia. Siapa dia? Nina Tamam. Ya ampun, bener-bener ya. Luar biasa kan? India. Ke terus India. Disangkain adik kakak ya, kita. Secara kita mirip-mirip kan, ya kan? Kita ke New Delhi. Kita ke Agra sama Jaipur. Iya betul. Ya kan? Kita ngelihat Taj Mahal. Waktu itu kita lagi buat konten untuk TV swasta. Benar, ya kan? Benar, jalan-jalan. Waktu itu zaman-zamannya bukan konten-konten buat IG, bukan. Masih buat TV swasta, ya kan? Dan di shoot terus-terusan, yang rambut gue berantakan lah segala macam kena angin. Jadi ada kru nih ngikutin ya. Kita tuh makan makanan lokal, terus kita minum teh India. Bener, gitu ya. Dan seterusnya deh, pokoknya seru. Sebelum kita mulai, kita minum dulu kopi Kolombia. Kopi Kolombia. Ini katanya ada asem, ya. Nggak seasem hidup sih, ya. Nggak seasem muka gue sih. Ingat gak di India yang kita beli kue? Coba lu ceritain. Ayo ceritain. Jadi ya, kita beli kue. Gue ngomong ke sini ya berarti ya. Kita beli kue nih, guys. Dessert gitu, karena Billy gitu, kita udah mau pulang tuh ya. Terus Billy teringat, gue mau beli dessert buat nyokap gue gitu. Oke, gitu. Lalu kita datang ke toko kue itu, dessert itu yang ada di rak kaca. Terus dengan sopannya Billy minta, Sir boleh gak cobain yang ini gitu, pakai bahasa Inggris ya. Can we try this and that gitu. Ada 2 apa 3 gitu. Oke. Yang diambil pertama bukan piring, bukan plastik, dia ambil daun jati yang notabene berdebu. Jadi ketika lo gituin jeplak, itu tuh langsung kelihatan debu push gitu loh. Pertama kali udah gue ngeliat gitu, deg-degan des gitu. Oke. Ketika dia ambil itu dessert dari si lemari kaca, kan dia ngambil begini nih ya, kelihatan kukunya item-item. Gue langsung colek Billy Lantang. Bil, kukunya, gue gak mau makan dessertnya gitu. Diambil mas itu emas-emas, dicolek set gitu, ditaruh sini set 2, 3 gitu, dikasih ke gue. No, it's him who wants to try. Terus Nina, do you want? No, you go ahead try. No, you go ahead gitu. Sambil Billy makan. Tuhan Yesus tolong lindungi saya. Tuhan Yesus tolong jangan sampai saya diare mau pulang. Tuhan Yesus jangan sampai saya diare. Itu memang kota itu agak-agak, ya bukan kota itu aja ya, banyak tempat ya memang agak-agak kotor gitu ya. Udah gitu main asal pegang pakai tangan aja. Aduh, dan kita nggak pernah lupa juga, gue nggak pernah lupa lagi ngelihat tukang sayur didatengin sama sapi. Sapi kan binatang yang sangat kudus ya di situ, nggak boleh diusir-usir. Jadi tukang sayurnya kebingungan ketika dia punya wortel segala macam dimakanin sama tuh sapi. Dia cuma bisa begini, cuma bisa pegang-pegang kepala doang gitu, nggak bisa diusir gitu ya. Jadi India tuh luar biasa. Itu perjalanan yang dahsyat. Ya, kita harus bilang lagi sama siapa nggak tahu di luar sana yang mau hire kita berdua, mau pergi untuk buat konten. Ayo monggo. Belum lagi saat kita makan snack di satu tempat gitu, sore-sore kita traveling gitu kan, terus duduk terus makan snack, kalau kita dikasih gorengan gorengan bakwan, tahu, ini buang bombay utuh pakai tepung, terus si tour guide-nya gini, let's go and eat, let's eat. Oke, diambil buang bombay, gue ngeliatnya cuman buang bombay loh nek, gitu. Oke, sip, no thank you, no. Lo tahu nggak restoran India terenak di Jakarta? Kalau menurut gue ya, di mana? Gue udah pernah coba. Bukan. Kalau menurut gue nih favorit keluarga gue ya, Queen's Tandoor. Oh iya. Yang di Plaza Index kalau nggak salah namanya.
Di Kemang Tamrin. juga ada tadinya Tamrin. tuh. Tadinya di Kemang tuh juga ada. Jadi itu favorit keluarga gue. Jadi kalau misalnya suka makanan India, silahkan datang ke Queen's Tandoor. Itu enak banget, betul-betul. Nah, enaknya luar biasa. Gue tuh biasanya suka karena gue juga punya beberapa teman India yang ngajak, kan makanan India mahal ya Nek di Jakarta ya Nek. Jadi yang kita lakukan adalah kita suka makan hari Minggu brunch karena it's buffet, all you can eat. Jadi semua ada di situ. Iya. Iya, makanan India rada-rada pricey. Iya, betul. Dan tidak sebanyak di Singapura. Ya, kalau Singapura itu kan komunitas India lebih besar. Betul. Dan makanan India lebih banyak yang lebih enak-enak gitu. Kalau di Jakarta ya segelintir lah, karena gue ini kan setengah India ya. Lo ini Manado jadi, ya India Manado. Jadi mama tuh cukup picky lah sama makan India karena ya dia kan asli India gitu kan. Jadi harus makanan India yang otentik gitu ya. Muke India tapi nama kok lantang ya. Iya, aneh kan. Nin, lu di awal ini waktu lu mulai karir lu lah ya, kan orang mengenal lu tuh sebagai penyanyi, sebagai artis yang suka menyanyi, kemudian terlibat di dalam grup waktu itu Warna. Berkisah dong dari awal, lu ngapain aja sampai bisa ke situ gitu arahnya. Gue tuh sebetulnya dari kecil tuh ya emang banci tampil Nek. Oh, banci tampil. Jadi kalau misalnya orang tuh tanya waktu kecil cita-citanya mau jadi apa, dokter, insinyur, gue mau di atas panggung. Oh gitu. Gue tahu gue mau di atas panggung, gue mau menikah dengan seorang Erik. Oh gitu. Siapapun itu Eriknya waktu itu ya. Iya. Gitu. Karena gue ngefans sama Erik Cantona waktu itu. Jadi gue dari kecil udah kayak gitu. Jadi itu memang dari kecil tuh adik-adik gue sama gue tuh dilesin sama ibu bapak gue. Apakah itu menari, apakah itu melukis, piano, semua berkesenian kita diajarin, diajarin. Nah tapi gue nggak terlalu. Gue mulai masuk ke dunia entertainment ini nih lewat nari sama Studio 26 sama Ari Tulang tuh waktu itu sama Ibu Ati Ganda. Oke. Lo born and raised Jakarta berarti ya? No. I was born in Surabaya. Oh ya? Terus kelas 5 SD deket kampungnya Mama Batu. Oh deket gitu. Malang. Gue di Surabaya. Tapi abis itu kelas 5 SD gue pindah ke Jakarta. Kelas 6 SD gue nari pertama kali sama Mbak Ati Ganda sama Kak Ari Tulang. Tahu di mana? Parrots. Ya Parkit. Ampun, anak Parkit. kelas SD loh. Ya ampun, kelas 6 SD. Dan sama nyokap gue gitu kan. Jadi orang tua nih asli Surabaya? Orang tua asli Surabaya. Oh gitu, lo asli Jawa Timur tuh. Jawa Timur. Nyokap dari Kalimantannya. Iya tah. Iya kan ngomong gitu. Iya bener. Tapi udah kecil udah pindah sini akhirnya. Iya. Terus besar di sini. Nah terus kan memang bapak gue tuh memang berkecimpung di dunia musik tuh udah lama kan. Jadi dulu itu di rumah kami yang di Pancoran itu tuh memang studionya salah satu studio besar pertama di Jakarta gitu. Jadi kayak selain ada musika, ada apa segala macam, tapi kayak yang independen yang bukan label itu tuh punya bapak gue di Pancoran. Jadi gue tuh tumbuh besar bersama Yovie Widianto, sama Elva Seshoria, terus Erwin Gutawa, itu semua tuh kayak bergurunya sama bapak gue gitu. Iya? Jadi dari kecil tuh gue udah terekspos oleh. Tunggu. Berguru sama bokap lo ngapain? Bapak gue tuh pemain keyboard, pemain guru piano, komposer gitu. Komposer iya, terus lebih ke guru sih, dia lebih ke ngajar sih gitu. Oh iya? Ngajarin tentang composition, ngajarin tentang arranging segala macam. Jadi gitu. mereka berguru sama bokap? Benar, kayak sharing ilmu lah gitu. Jadi gue tuh nama-nama kayak Alpha Singers, Harvey Maleholo, Vina Panduwinata tuh buat gue tuh kayak bukan sesuatu wah gitu, enggak gitu. Karena udah tau dari kecil. Iya, buat gue adalah suatu hari gue kepengen kayak mereka nih gitu. Nah tapi itu dimulai dari nari. Jadi background dancernya mereka dulu nih gitu. Hedi Yunus gitu bikin album pertama gue nari di TVRI, belakangnya dia Krisya. Sampai akhirnya ketika gue kuliah, terus bapak gue ikut pertukaran pelajar, pulang bapak gue bilang gue tuh punya grup nyanyi gitu. Jadi sebelum Warna tuh ada apa dia bikin grup nyanyi, nggak pernah ada yang klop. Terus sampai akhirnya gue bilang udah gue fokus kuliah dulu. Ketika gue fokus kuliah ternyata bapak gue bikin si Second Generation namanya. Second Generation, karena ada First Generationnya dulu ada siapalah gitu. Nah terus ketika Second Generation ini isinya adalah Dea, Sarwana, Joy Tobing, sama Yunas. Terus gue ikut di dalamnya. Akhirnya berubah jadi Warna. Kenapa jadi Warna? Karena namanya mengandung arti atau apa? Enggak. Jadi ketika kita berlima, terus yang latih Steven waktu itu. Steven sebagai guru piano dan pernah jadi murid bapak gue juga. Habis itu diminta bapak gue untuk melatih Warna. Ketika Yunas keluar, Steven masuk. Terus Joy Tobing keluar, akhirnya kita jadi berlima nih. Steven, Sarwana, Dea, Nina, Maria, ada Ria satu lagi. Ria masuk dari Cipta Pesona Bintang. Yang jadi dikumpulin dari berbagai macam vokal group gitu.
Akhirnya ketika akhirnya kita desain oleh Sony Music Indonesia, mereka minta kita untuk berubah warnanya, berubah namanya. Nggak enak nih second generation, nggak Indonesia banget. Akhirnya ganti warna. Oke, tahun berapa tuh warna dibentuk? Warna 94. Second generation awalnya, tapi ketika kita sign kontrak sama Sony 97 tuh kita jadi warna. Sempat ada masa-masa hiatus nggak, maksudnya yang sempat nggak aktif gitu warna, atau terus sampai hari ini aktif? Jadi warna sih terus-terusan aktif, tapi gue sama Dea Mirella sama gue itu sempat keluar merantau ceritanya. Oh, solo karir. Solo karir apapun itulah sebagai empunya jiwa muda sempat bergejolak kan, emosi naik turun ya. Ini udah terus gue nya nggak hiatus, tapi gue kayak memisahkan diri gitu. Tapi setelah emosi redam gitu ya, segala macam udah mulai make sense gitu ya. Ketika diajak balik lagi, ayolah gitu. Akhirnya kita balik ber-6 sekarang. Dea, Sarwana, Steven, Ria, Ari sama gue. Ari Kirana, tahu dong. Gue kenal Ari, ya. Nah ini jadinya selagi udah akhirnya berenam ya, kan dulu nih berarti ini waktu keluar nih sempat selek gitu ya, sempat ribut lah pokoknya. Gue emosi nih, gue nggak mau tinggalin. Itu orang berempat aja selek, sekarang berenam apa nggak selek? Kan more people more problems. Sekarang kan udah lebih dewasa ya. Jadi kalau dulu itu mungkin egonya gue pribadi itu tinggi, gue maunya A B C D E gitu. Sekarang ketika diajak untuk bareng lagi, gue tanya niatnya apa nih? Kita niatnya satu mau cari duit, kita niatnya mau idealis gitu kan, warna sebagai A B C D. Karena dulu kan niat gue idealis ya, Bo, ikutan warna ini. Nah terus udah sekarang kita kumpul, kita sama-sama pekerjaan kita jadikan ini sebagai pekerjaan kita. Kita niatin bareng-bareng untuk sama-sama cari rezeki dari sini. Oke, kalau gitu gue nggak akan stiff dulu gitu. Sekarang lebih, walaupun gue masih sama ngegasnya ya Nek ya seperti dulu, tapi I know my boundaries now. Setelah boundariesnya udah tahu kan, gue kasih tahu ke mereka ini loh boundaries gue A B C D E. Kalau mau ikut alhamdulillah, kalau nggak apa-apa. Aku juga nggak yang harus ikut gue, enggak. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi everything that I do for Warna itu I do my best. Gitu. Itu juga semua ke apapun yang gue lakukan, nggak lagi gue setengah-setengah gitu. Jadi kalau kesannya gue ngotot, gue ngoyo itu karena I'm doing my best. Ketika kita udah lewat ini, and I look back. Oh jadi cuma segini doang misalnya kayak gitu ya, nggak meledak gimana itu, it's okay, I did my best. Tuhan punya kehendak sendiri kenapa gue harus melewati ini semua. Karena gitu. Unity itu kan berarti kita harus paham untuk dan cakap untuk menghargai keragaman. Betul. Menghargai kewarnaan. Gila. Iya gak sih? Benar. Iya. Dan bertambahnya usia ya pastinya begitulah ya. Nah, yang belum tentu juga, tapi kan ada juga yang tambah usia tetap kekeh gitu kan. Gue mengalami hal seperti begitu sih waktu tahun 2021 anak gue lagi ujian online. Raina. Si Keaton, anak gue yang kedua, dia dulu ujian online, ya setinggi banget. Dia tuh mereka berdua bergumul sama matematika lah ya. Terus dia ujian matematika, dan biasanya ujian matematika jeblok angkanya. Terus abis dia ujian matematika, ujiannya online loh ya, online. Nah abis dia ujian online, dia selesai online, dia bilang sama gua, dah harus remedial karena angkanya jelek. Terus abis itu dia remedial nih. Biasanya kalau remedial angkanya lebih baik. Waktu remedial tiba-tiba dia bilang angkanya jadi 43, dari 57 jadi 43. Gue bilang kenapa deh kok jadi makin hancur gitu kan. Tapi ya udahlah, gue tahu dia memberikan terbaik ya kan. Gue jadi cerita deh nih. Nggak apa-apa dong. Terus udah gitu pas udah selesai, gue bilang gue nggak mau kasih pressure, gue diem aja. Gue bilang ya udahlah deh, next time better lah ya gitu ya. Tiba-tiba dia ngomong sama gue, Dad tadi waktu lagi ujian enak juga sih Miss-nya matiin Zoom karena dia lagi mau ada meeting. Jadi aku bisa keluar kamar ambil cemilan, selagi ujian aku bisa nyemil. Kalau di kelas biasa kan nggak bisa. Lu tau nggak waktu dia ngomong gitu ya, gue langsung pikiran gue beda. Gue bilang gini sama dia, Dek, kamu kenapa nggak buka buku dek? Pas Miss-nya matiin Zoom. Gue ngomong gitu. Terus? Karena gue kan dulu jagoan nyontek. Jadi dulu ya. naluri pertama yang keluar ternyata gue masih ada sampah di dalam hati gue. Gue ngajarin anak gue nyontek dan gue nggak nyadar loh. Terus dia bilang gini, gak boleh lagi, dia bilang gitu, gak boleh ujian. Siapa bilang kalau gurunya matiin Zoom dan dia gak kasih tahu anak-anak, itu berarti guru lagi kasih kode. Kasih kode sama anak-anak boleh buka buku. Kamu jangan naif deh, gue gituin. Terus? Kamu jangan naif, kamu harus buka buku, gue bilang gitu. Terus akhirnya dia bersikeras dia gak mau. Akhirnya waktu ngambil raport, gue tanya sama gurunya, Miss,
waktu kemarin lagi remedial miss meeting terus nggak kasih tahu anak-anak nggak boleh buka buku. Kalau sampai ada yang buka buku sah dong. Ya nggak boleh lah Pak, namanya juga ujian. Dibilang gitu kan. Emangnya ada apa sih Pak? Dia tanya gitu. Oh nggak ada apa-apa miss, gue malu sendiri kan. Di malam hari, gue akhirnya minta maaf lah. At the end gue minta maaf sama dia. Gue minta maaf sama dia. Terus tau gak dia bilang gini sama gue, Dad, Daddy harus tahu ya, aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku nyontek. Gue kayak ketampar-tampar tau gak? Udah gitu ya, udah pas dia lagi ngomong gitu, Gaby lewat lagi di belakang gue. Istri gue lewat di belakang dan dengan cueknya dia ngomong gini, rasain lo katanya. His mother raised him well. Yes, exactly. Berarti benar yang kata lo, memang usia itu belum menandakan dia dewasa. Gue hari itu belajar loh dari anak 16 tahun yang ngasih tahu sama gue, waktu itu dia masih 13 tahun, ngajarin gue sesuatu yang gue sama sekali nggak dewasa. Bener banget tuh. Ya. Jadi memang kita harus terus bertumbuh di dalam kedewasaan tiap hari. Umur tidak jadi jaminan, bener banget. Bener banget. Apalagi pandemi ini ya, aduh gila ya, belajar humblingnya tuh luar biasa. Tuhan tuh kalau pengen kita humble di depannya dia, kita Tuhan terserah deh gitu. Iya, betul. Semua imannya orang itu terlihat di dalam masa-masa sulit. Dan di dalam masa pandemi ketika tekanan makin keras, makin berat, imannya, keaslian imannya keluar. Bener. Ya, kelihatan lah. Wah, ini bergelimpangan jatuh, yang ini berdiri teguh walaupun gitu ya. Terseret-seret ya, berusaha untuk terus gitu ya. Dan itu dia tuh. Berat. Dan banyak orang mulai bertanya-tanya ke kedaulatan Tuhan. Kok ini bisa terjadi? Kok istri saya yang baru masuk rumah sakit dalam hitungan seminggu pulang ke saya udah jenazah. Itu banyak yang terjadi kayak begitu. Dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di mana-mana. Ya. Lo waktu pandemi ngapain aja? Gue termasuk salah satu yang di-sack, yang diberhentikan dari pekerjaan gue. Gitu. Diberhentikan dari pekerjaan karena pandemi. Jadi di tempat gue bekerja dulu itu ada sebuah radio gitu ya, sebuah radio swasta, di mana kayak kalau nggak salah 50%-nya tuh di cut off. Wow. 50% cut off. Gue tuh termasuk yang terakhir untuk di cut off terakhir gitu. Wow. Dan buat gue tuh kayak pahit gitu, pahit banget. Tapi gue tahu bahwa ya itu kayak lo bilang ya di podcast lo sebelumnya, bahwa kalau kita lagi ditanam, Tuhan menanam kita di dalam itu tuh gue kayak gak enak banget, karena itu kan. Lu kok dengerin ya khotbah gue? Denger dong, justru itu termasuk salah satu yang menguatkan gue. Bill, di saat itu guys, gue tuh mendengarkan Bante Utomo, gue dengerin Joel Osteen, gue dengerin Billy Lantang, gue dengerin Norman Khan, semua gue dengerin supaya gue gak gila. Supaya gue gak gila, bahwa gue tahu bahwa gue gak sendirian gitu. Dan ternyata memang benar, di mana-mana tuh pesannya tuh sama gitu. Lo usaha, Tuhan gak akan lepaskan lo selama lo masih berpegang sama Tuhan. Tuhan tuh gak akan lepasin lo. At the end, lo masih hidup sekarang, lo masih bisa kemana-mana, lo masih sehat, lo masih bisa makan enak, lo masih ada roof over your head. Walaupun lo terseok-seok, walaupun lo panik, lo apa, percaya aja Tuhan tuh akan kasih jalan. Itu tuh mengimani itu kayak agak susah tuh Bill. Oh iya. Karena kita seringkali akhirnya diperhadapkan sama masa-masa yang udah terpojok. Terus di situ justru kalau itu bahasa gue ya, kalau gue kasih tahu sama teman-teman, gue bilang gini, justru Tuhan tuh dalam tanda kutip ya suka kita dalam kondisi seperti begitu. Dan akhirnya ketika mujizat terjadi, kita akan bilang itu semua karena Tuhan. Bener. Bukan karena kita. Bener. Karena udah terpojok banget gitu. Akhirnya kita udah nggak tahu nih usaha apa lagi kita harus lakukan. Tiba-tiba terjadi mujizat. Gitu. Nah, kuncinya cuma satu, bertahan aja dan ngucap syukur aja sama dia gitu. Bener. Kadang-kadang saat mengucap syukur tuh kayak, Tuhan, gue nggak tahu mau ngapain lagi. Sambil nangis. Bener, gue nggak tahu mau ngapain lagi nih Tuhan. Gitu. Tapi ketika bantuan itu ada, jalan itu ada, Masya Allah tuh, alhamdulillah gitu, puji Tuhan. Kayak I know you will not leave me, tapi ya kali dia di ujung dulu sampai nyungsep banget gitulah istilahnya gitu. Memang kesulitan kita tuh gini loh. Kita ini kan sejak lahir kita nggak pernah lihat Tuhan secara fisik. Iya benar. Sampai kita tutup mata. Benar. Yang kita lihat masalah. Dan orientasi kepercayaan kita kan dari sesuatu yang kita lihat, ya kan. Jadi akhirnya kita percaya sama masalah dan hal-hal seperti itu. Gue ada satu cerita gue nggak pernah lupa dan ini menggugah hati gue banget gitu. Ini true story nih. Ada seorang bapak buta ya. Dia udah tua. Dia dimasukin ke rumah jompo. Terus waktu dia lagi diantar sama petugasnya ke kamarnya dia, si petugasnya tuh ngomong gini, Om, nanti kamarnya Om indah banget loh Om gitu. Dia buta kan, jadi diceritain nih kamarnya Om indah banget, pemandangannya bagus. Terus di dalam kamarnya Om catnya pastel teduh banget Om. Nah tiba-tiba si Om ngomong gini lagi digandeng. Oh iya ya saya lihat bagus banget.
loh Om, kita belum nyampe loh Om di kamarnya Om. Ya kita mau nyampe atau belum sampai tetap aja saya nggak bisa lihat, dia bilang gitu kan. Terus kenapa Om bisa bilang bagus? Saya udah lihat di dalam pikiran dan hati saya berdasarkan penjelasan kamu. Nah, di dalam kita ikut Tuhan kan banyak janji Tuhan tuh. Benar. Kita banyak janji-janji Tuhan. Kalau kita percaya sama janji Tuhan, berarti kan kita mulai picture it in our head. Betul. Nah, kita bisa mulai katakan walaupun belum lihat, Tuhan terima kasih ya bahwa aku udah sembuh walaupun aku masih sakit. Tuhan terima kasih aku udah pulih walaupun aku masih bergumul gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu tuh yang akhirnya menjadi pertolongan bagi kita, bener? Bener, ya kan? Bener. Pada akhirnya ya gitu, akhirnya kita ketika menurut gue ketika kita sudah tersudut, ya mau nggak mau harus buka kitab lagi kan, buka apa untuk dengerin podcast segala macam, untuk membuat kita bertahan pada janji Tuhan, gitu. Bahwa Tuhan tuh janji, kalau di Islam tuh habis kesusahan ada kesenangan sampai 3 kali. Wow. Ini mal usri kalau nggak salah gitu. Sampai 3 kali, masih diulang-ulang 3 kali tuh. 3 kali. Oke. Ayatnya diulang satu ayat tapi perkataannya sampai 3 kali. Wow. Jadi setelah kesusahan pasti ada kesenangan. Setelah kesusahan pasti ada kesenangan. Jadi gue bilang Tuhan, gue tahu ini gue lagi ditanam, gue tunggu sampai akar gue nancep supaya lo bisa naikin gue. Wah. Gitu. Itu susah banget tapi percaya lebih. Oh iya tuh luar biasa. Nah, kembali ke warna nih. Sekarang lagi ngapain nih sekarang? Kesibukannya ngapain nih? Nah itu dia. Itu sekarang sedang terjadi dengan warna juga. Oh, oke. Jadi kami ini udah regrouping. Bukan namanya reuniting, enggak, tapi regrouping. Artinya kita kembali berenam gitu kan, dengan Ari gitu kan. Nah sekarang orang mungkin udah lupa dengan warna, yang baru-baru juga nggak tahu siapa warna. Jadi kita sedang menyusun strategi gimana caranya supaya warna bisa kembali dikenal orang gitu. Nah bagaimananya ya bisa tanya temen gue, ada satu lagi di sini nih. Namanya Steven. Kita ada Steven nih di sini, salah satu anggota dari warna. Steven, ayo duduk sini. Jadi Koko Steven. Aku duduk sini. Sini nggak apa-apa, terserah di mana aja. Asal jangan di meja. Baru mau bilang atau gue kayang. Steven, apa kabar? Baik, luar biasa. Ini Steven yang tadinya di awal warna itu dia pelatih kita. Pelatihnya yang juga murid daripada Papa. Iya. Bener ya? Bener. Disuruh ya waktu itu kamu ya, tolong dong latihin gimana kok. Disuruh. Berarti senior banget dong nih. Luar biasa. Dari awal warna seluruh Indonesia sampai Singapura nyari dia buat jadi gurunya. Jadi guru piano. Guru piano. Klasik. Piano. Kalau lo tahu dia main piano klasik, Masya Allah, Gusti Allah Tuhan. Steven, lu sekolah juga apa gimana? Iya, aku kuliahnya di Amerika, ngambil piano performance di Eastman School of Music. Eastman School of Music. Di kota mana tuh? Di Rochester, New York. Tanya kasih tau dong, lulusnya bagaimana? Cum laude. Dekatnya Buffalo Bills dong berarti dong. Iya kan, tim footballnya kan dekat Buffalo situ kan. Betul. Ya, dia nggak ngerti sports. Cuma aku memang nggak ngikutin. Nggak gitu, dia musisi banget ya berarti. Wah, Rochester dingin loh itu kotanya. Oh iya emang. Saljunya. Aku sempat ngalamin kayak snowstorm gitu di situ. Oh iya, tahun berapa Steven di situ? Tahun 92 aku lulus. 92 lulus. Udah kita tua, kita di dalam tahun-tahun yang mirip loh di situ ya. Gue juga lagi pas di situ, cuma kita beda tapi state. Lo di ini ya, lo di Oklahoma. West ya. Di Oklahoma. Oh, makanya Oklahoma City. Iya. Oklahoma City. Ngefans Oklahoma City. Gue punya teman baik tinggal di Rochester, tapi gue belum pernah ke sana. Iya. Oke. Jadi Steven pas pulang dari sana, kemudian ketemu sama papanya Nina. Jadi gini, aku pulang dari karena aku juga terima beasiswa dari Yamaha. Jadi sepulang dari Amerika itu aku bekerja di Jakarta di Yamaha, dan karena aku nggak punya family di sini, jadi Mas Tamang tuh bilang tinggal di rumah gitu. Jadi saya tinggal di rumah Nina. Lu bayangin selama beberapa tahun jam 3 sore saat gue mau tidur dia latihan piano. Gue literally jump out of bed. Lu jadi dari kecil udah tahu dia dong? Udah dari umur 5 tahun dia. Aku udah kenal waktu masih di Surabaya. Oh iya? Aduh udahlah. Jadi terus kemudian akhirnya sampai beralih tiba-tiba terus masuk ke warna, gimana caranya? Ditodong. Enggak, walaupun aku basicnya klasik, tapi aku tuh dari kecil suka banget dengerin pop juga gitu. Dan salah satu grup idolaku waktu itu Eva Singers gitu. Eva Singers. Jadi waktu tinggal di Mas Tamam, terus mereka datang. Tadi kan Nina cerita ya pada sering ngumpul ke sana, jadi kayaknya iya. Iya kan, begitu Mas Tamam bilang, ini kita lagi bentuk grup gini-gini, jadi itu kayak seneng banget gitu. Maksudnya ada kesempatan untuk bisa
bantu untuk bikin satu grup yang dia ngelatih kan, dia ngelatih terus kita bilang udah ikut aja gitu, nggak bisa nyanyi bisa. Terus yang nulis lagu siapa? Buat Warna? Ada dia juga ada. Steven juga tulis. Ada beberapa komposer juga. Oke. Terus album terakhir di tahun berapa sih Warna? 2015. Ada rencana buat album baru? Sekarang kita udah keluarin single Desember kemarin. Oke. Di Spotify ada ya? Ada. Oke. Guys, Spotify jangan lupa Warna. Takkan pernah mati judulnya guys. Apa judulnya? Takkan pernah mati. Takkan pernah mati. Udah ada video klipnya segala macam udah ada. Itu baru single pertama. Nanti kita sedang menyusun single kedua dan single-single berikutnya untuk nanti dikompil jadi satu album gitu, atau mini album. Gitu. Dan kalau mengundang kalian lewat mana? DM? IG? DM IG bisa ada Warna The Real Account. DM IG jangan lupa. Ya, Warna The Real Account silahkan. Warna The Real Account. Atau Nina ada Nina nih. Ada Nina nih sama Steven Warna ya, bisa DM ke mereka untuk undang. Oke. Terus kemudian nanti rencananya album yang berikut ini tahun ini kan keluarnya? Kepengennya sih tahun ini. Ini pas lagi Ramadan gini kan nggak terlalu banyak job ya. Rencananya tuh kita akan untuk workshop single kedua. Jadi this is the first album after 8 years berarti. Dari tahun 2015 terakhir kan? Iya kan? Lama ya. Wow. Dan semua karya kalian itu semua ada di Spotify ya? Insya Allah ada. Di Apple Music juga ada ya? Ada insya Allah. Ada ya? Joox apa semuanya, hampir semuanya ada. Oke. Gitu. Terus harapannya apa ke depan nih? Setelah udah mulai, kan tadi dibilang nih, udah mulai dewasa, udah mulai bersatu, orangnya udah 6 lagi nih, ya kan? Terus mau relaunch katanya kan? Nah ini harapan ke depannya apa? Ya harapannya sih supaya kita bisa tetap terus ya, bisa berkarya ya? Berkarya gitu. Dan bisa diterima juga gitu di masyarakat Indonesia. Iya. Gitu. Steven yang paling tua dong berarti di sini. Oh iya. Iya kan? Oh iya. Paling senior dong. Cepet langsung ngomong. Iya. Tunggu. Tadi waktu dia bilang waktu ke Jakarta nggak ada keluarga, emang keluarga di mana? Di Surabaya. Saya orang Surabaya. Asli Surabaya juga. Oke. Ada Surabaya. Iya. Aku tiap bulan ke Surabaya. Oh iya. Iya, ada pelayanan di Surabaya. Jadi Surabaya bagi aku udah seperti kota sendiri. Nah, udah kayak rumah kedua. Banyak teman-teman dari sana. Makannya enak lagi. Sampai hafal jalannya. Supir taksi bawa gue nyasar-nyasar, gue marahin, dia tahu. Kok sampean tahu? Kata gitu. Oh iya tahu, gue udah kayak Google Map di sini. Guys, thank you banget ya udah kesini. Gue sangat terinspirasi dan gue senang banget bisa kenalan sama Steven dan ketemu sama teman lama gue. Ya. Thank you. Nina, tolong dong kasih tahu sama teman-teman di luar, ketika mereka dalam kondisi terjepit ya, seperti yang Nina udah alamin juga, apa pesan-pesannya buat mereka yang mungkin sudah dalam kondisi gue putus asa deh, gue bodo amat deh dalam hidup gue. Kalau gue pribadi itu pesannya cuma satu, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berdoa gitu. Kalau mau menggantungkan harapan, gantungin harapan sama Tuhan satu. Terus usahanya juga jangan, karena kita nggak pernah tahu, iseng gitu. Nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Kita buka coffee shop kecil, dari yang kecil tiba-tiba Tuhan punya kehendak gue gedein tuh coffee shop, bisa gitu. Kita nggak pernah tahu. Jadi usaha sama doa jangan pernah berhenti, and usaha always dan doa. Be kind. Karena kita nggak tahu itu kalau kita be kind sama orang itu akan kembali ke kita kapan. Kita nggak pernah tahu. Amin. Usaha, doa, and be kind. Yes. Steven, silakan. Pesan-pesanmu. Waduh, kok ditodong begini. He is one of the kindest person I've ever known. Kelihatan dia berdua dari sama istri. Dari mukanya kelihatan. Iya, very kind. Gitu. Dia kalau istrinya meledak-ledak sih, tapi nggak gitu apa-apa, ya? tapi kind. Kita good combination. Good combination. Iya, benar. Ya mungkin sama ya, karena berdoa sih yang pasti, karena hanya Tuhan yang bisa, yang punya kontrol atas semuanya. Amin. Kita cuma bisa berharap, kita bisa menuangkan keluh kesah kita kepada Tuhan, dan pada saatnya dia akan memberi jalan gitu. Ya, dan seringkali orang tidak ngerti bahwa dipikir doa itu hanya monolog, tapi ternyata itu dialog. Oh iya. Ya, Tuhan itu juga bicara sama kita. Kita aja yang harus ngelatih pendengaran rohani kita. Benar, ya. benar. Dan kita harus terima apa yang dia katakan. Itu aja. Guys, thank you banget. Thank you. Doa, usaha, and be kind, guys. Jangan lupa ya. Yes. So kalau butuh untuk kontak The Warna, ya lihat di sini. Nina Tamam sama juga dengan Steven dan juga kepada Warna ya. The Real Account. Warna The Real Account. Oke guys, sebelum kita akhiri jangan lupa subscribe, like dan share Billy's Coffee Table di IG, YouTube dan juga TikTok.
Jangan lupa. Tunggu dulu. Kita nggak jadi berakhir nih. Sebelum kita berakhir nih, bener-bener nih ada interupsi ya. Interupsi dari orang yang punya usaha mau ngedompleng di sini katanya, ya. Mau minta di endorse kagak dibayar lagi. Coba nih, coba ya. Ada opportunity apa nih masuk nih kayak ini? Kita mau lihat ada opportunity apa nih, coba lihat ya. Apa? Pak masuk Pak, silakan Pak. Berdiri aja nggak apa-apa Pak. Kami dari opportunity. Oh iya. Wow. Opportunity. Apa itu opportunity? Apa coba kasih tahu dong. Apa nih opportunity? Ini namanya kesempatan. Coba kasih tahu. Opportunity kan kesempatan, iya. Jadi warung sate banyak. Warung soto banyak, ya. Warung rawon banyak. Tapi warung opor tuh nggak ada di Indonesia. Warung opor nggak ada. Oh. Jadi ini jualan opor. Ya. Oh. Jadi ceritanya opor ini mau dinaikin derajatnya. Kan? Karena iya kan? Kan? Karena opor itu dianaktirikan. Contoh, makan gudeg pakai opor. Ya. Tapi yang ngetop siapa? Gudeg. Lontong cap gome. Opor. Yang ngetop siapa? Lontong cap gome. Kasian kan? Kasian opor. Rendang udah go internasional. Iya. Masa saudaranya nggak diajak? Oh iya. Jadi ini kita kasih kesempatan untuk opor tuh bersinar. Kelas. Biar ngetop. Supaya dunia bisa menikmati. Namanya keren banget sih, opportunity. Opportunity untuk bisa go internasional. Siap, terima kasih. Silakan review. Jadi ini IG-nya apa? Opportunity. Dan bisa juga dipesan di GoFood. GrabFood, Shopee Food. Shopee. Shopee juga ada. Siap. Wow. Ini ownernya Richard Buntario. Theo Buntario. Oh, sama Theo Buntario adiknya. Ya. Kurir doang. Kurirnya aja. Ya. Opportunity. Ya, jangan lupa di like, kemudian ikut dan juga pesan. Yes. Ya. Oke. Thank you ya. Thank you. Oke guys, ini beneran udahan sekarang ya. God bless you until next time. Thank you.